Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Waktu kita berlutut, mari kita mengaku dosa, supaya darah Yesus menghapus dosa kita, dan dosa tidak menghalangi doa kita kepada Allah kita yang kudus. Mari kita berdoa. Allah yang bertahta di surga yang maha tinggi, Allah yang maha tahu, maha hadir, dan maha kuasa, Bapa kami di surga, dan Bapa dari Tuhan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Ya Bapa, pada pagi ini, pertama-tama kami mengucap syukur, Engkau telah membawa kami ke rumah-Mu untuk berkebaktian pagi. Kami mengucap syukur Engkau telah memelihara hidup kami, sehingga kami dapat bukan hanya menjalankan kehidupan fisik kami, tetapi yang paling penting dalam hari Sabat orang Kristen, kami Engkau kumpulkan dalam rumah-Mu, supaya kami dapat menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Ya Bapa, pertama-tama berbelas kasihanlah pada kami, orang-orang yang sudah jatuh dalam dosa, dosa yang membawa kehidupan yang terkutuk di muka bumi ini, di mana Adam dan Hawa telah Engkau usir dari Taman Eden. Kehidupan yang sempurna di Taman Eden tidak lagi dapat dinikmati manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Tetapi kami bersyukur untuk Tuhan Yesus yang sudah datang ke bumi hampir 2000 tahun lalu. Allah sejati, menjadi manusia sejati untuk menyelamatkan kami. Ya Bapa, kami bersukacita Tuhan Yesus rela mentaati semua perintah-perintah-Mu, hukum Taurat-Mu, karena kami manusia tidak bisa lagi dengan sempurna mentaati hukum-hukum-Mu. Dan kami juga bersyukur sebagai manusia sejati dan Allah sejati, Tuhan Yesus rela mati untuk dosa-dosa kami, sehingga darahnya yang mengalir mulai dari Taman Getsemani, kemudian ketika dia disiksa, mahkota duri menusuk kepalanya. Hanya dengan darah Yesuslah dosa-dosa kami bisa dihapuskan. Ya Bapa, saat ini kami datang mohon pengampunan dosa. Kami sudah berdosa di dalam pemikiran kami yang jahat. Kadang-kadang kami marah kepada tetangga kami, keluarga kami. Kadang-kadang ya Bapa, dalam lubuk jantung kami timbul banyak dosa seperti iri, benci, dan begitu banyak pikiran-pikiran jahat. Ya Bapa, kami juga berdosa dalam ucapan-ucapan kami yang kotor, yang melukai lubuk jantung-Mu dan juga manusia. Bahkan perbuatan kami yang melanggar hukum Taurat-Mu, ampunilah ya Bapa dosa kami. Dan kami bersyukur karena darah Kristus bisa menghapus dosa kami. Sekarang kami berlutut sujud di hadapan Engkau. Tandanya kami adalah manusia yang Engkau buat dari debu. Tetapi kami bersyukur juga ya Bapa, Tuhan Yesus bukan hanya mati, tapi Dia sudah bangkit dari kematian. Satu-satunya kubur di muka bumi ini yang kosong. Semua kubur yang lain penuh dengan mayat yang busuk, tulang belulang. Tetapi kubur Yesus kosong, karena Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian. Dia sudah tidak ada di situ. Dia sudah naik ke sorga, duduk di sebelah kanan-Mu. Kami bersyukur Tuhan Yesus menyiapkan tempat untuk kami. Ya Bapa, kami yang sudah datang pada pagi hari ini, dengan sukacita juga kami mengajak keluarga kami untuk datang. Karena rumah-Mu inilah rumah berkat abadi, di mana dari rumah-Mu ini Engkau membagikan, yaitu hidup yang kekal melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Ketika Yesus berbicara di rumah-rumah, di jalan-jalan, bahkan di bait Allah,
Banyak orang percaya Yesus. Kami percaya ya Bapa, pada saat ini ketika Injil Tuhan Yesus disampaikan, untuk mereka yang belum percaya Yesus bisa terbuka lubuk jantungnya oleh pekerjaan Roh Kudus, di mana Yesus bisa masuk dalam lubuk jantung mereka, menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka, yang akan menuntun mereka sehingga mereka dapat diangkat menjadi anak-anak-Mu. Dan ketika kami sudah diangkat jadi anak-anak-Mu, hidup kami sepenuhnya Engkau yang menguasai dan mengendalikannya. Di dalam pengajaran Yesus, Ia berjanji tidak satupun rambut dari kepala kami yang akan lepas kalau kami sudah jadi anak-anak-Mu. Di tengah-tengah pandemik COVID ini ya Bapa, kami juga datang kepadamu, mohon perlindungan-Mu untuk yang masih kecil, yang masih di sekolah, bahkan juga ibu rumah tangga, dan untuk mereka yang sudah bekerja yang harus keluar bertemu dengan orang dalam pekerjaannya. Kiranya Engkau melindungi kami semua. Jauhkanlah kami dari segala mara bahaya. Kiranya kami dapat memiliki tubuh yang sehat dan juga rohani yang tetap bertumbuh, di mana kami tiap hari mau membaca firman-Mu, kami mau berdoa, bahkan membuka mulut kami, memberitahukan Yesus kepada orang di dalam keluarga kami. Ya Bapa, kami serahkan bangsa Indonesia ketika Omnibus Law atau hukum cipta kerja disahkan oleh DPR, begitu banyak demonstrasi. Kami mohon kiranya aparat keamanan bisa mengendalikan massa, dan massa pun dijauhkan dari segala niat jahat untuk mengacaukan bangsa negara Indonesia. Kiranya ya Bapa, pertentangan yang terjadi bisa Engkau berikan jalan keluar. Kami percaya hikmat-Mu lah yang terbaik. Berikanlah kepada Presiden supaya dia bisa melihat apa-apa saja yang perlu dilakukan untuk kemajuan bangsa Indonesia. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk gereja-Mu, Engkau menolong supaya gereja ini bisa menjadi saksi Tuhan Yesus, bukan hanya di Kalimantan Barat, bahkan sampai ke ujung bumi. Ya Bapa, kami serahkan juga hidup kami ke dalam pimpinan-Mu. Kami yang sudah berlutut, Engkau tahu segala pergumulan kami. Pertama-tama kami bersyukur karena banyak doa-doa kami yang sudah Engkau dengarkan dan Engkau jawab. Kami sebelumnya dalam minggu ini ada yang sakit, tapi kami berdoa, Engkau menjawab doa kami, memberikan kesembuhan. Ada yang mencari pekerjaan dan Engkau menyediakan pekerjaan. Tetapi ada juga ya Bapa, kami yang masih bergumul dalam masalah, baik studi, dalam kehidupan rumah tangga, dan juga problem-problem yang lain. Bahkan ada yang jatuh sakit, mohon Engkau sembuhkan, karena Engkau adalah Yehova Rafa, Tuhan Yesus menyembuhkan semua penyakit, dan kami percaya Bapa, Engkau punya kuasa untuk menyembuhkan segala penyakit. Ya Bapa, kami serahkan juga pada saat ini untuk pelayanan pada hari ini. Kebaktian anak sedang berlangsung di kelas, dan juga kebaktian untuk usia indah juga sedang berlangsung di kelas, dan juga di rumah-rumah banyak keluarga yang sedang mengadakan kebaktian keluarga. Tolonglah ya Bapa supaya kami tidak melalaikan pertemuan untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Ya Bapa, kami serahkan juga kebaktian matahari terbenam nanti petang, baik di Sungai Raya Dalam maupun di Siantan. Kiranya melalui kebaktian ini banyak orang bisa datang, bahkan mereka bisa percaya Yesus. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Tolonglah kami agar Roh Kudus berkarya melalui firman yang kami dengar, memberikan kami kehidupan rohani, kekuatan rohani untuk bersaksi untuk Tuhan Yesus demi kemuliaan nama-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk. Kita bersyukur karena kita bisa melanjutkan belajar dari Injil Tuhan Yesus yang bersaksi tentang yaitu bagaimana Tuhan Yesus sesudah dia ditangkap, kemudian dia diadili selama 6 kali. Dan sekarang kita akan belajar bagaimana setelah pengadilan yang paling tidak adil itu menjatuhkan hukuman mati kepada Tuhan Yesus. Sudah saya saksikan seorang hakim yang mengirimkan WA kepada saya. Hakim ini berkata, kenapa hakim menjatuhkan hukuman kepada orang tidak bersalah? Ada 3 alasan. 1, hakimnya sudah terima suap.
Yang kedua, hakimnya ditekan oleh raja atau penguasa. Yang ketiga, hakim bisa menjatuhkan hukuman padahal terdakwa tidak bersalah karena ditekan oleh massa. Nah, dalam hal ini kalau kita lihat, pemimpin-pemimpin TAI, mereka menghasut rakyat untuk membuat keonaran seandainya Yesus dibebaskan dan Yesus Barabas itu dihukum. Dan Pilatus sebagai penjaga keamanan, dia lebih baik mengorbankan satu nyawa daripada terjadi keributan di Yerusalem, di mana pada hari raya Paskah itu ratusan ribu orang berkumpul loh. Kalau sampai rakyat itu berontak, maka Pilatus bisa kehilangan jabatan. Maka Pilatus, walaupun sudah ditegur oleh istrinya, kamu jangan macam-macam dengan orang benar ini, dia memilih berbuat salah daripada berbuat kebenaran. Akhirnya dia, walaupun tidak menemukan kesalahan Yesus, dia berusaha membela Yesus, mengatakan kepada semua orang yang ada di situ, Yesus tidak berdosa. Tapi rakyat berkata, salibkan Yesus. Kamu bayangkan seorang pejabat menyerahkan keputusan pengadilan yang merupakan haknya kepada pendapat rakyat. Pertama-tama dia bertanya, Yesus Barabaskah yang ingin kamu bebaskan atau Yesus Kristus? Mereka bilang, bebaskan Yesus Barabas. Kemudian Pilatus bertanya lagi, apa yang harus saya lakukan dengan Yesus Kristus? Mereka bilang, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Saya percaya suara-suara demonstrasi itu adalah bayaran dari pemimpin-pemimpin yang kita namakan TAI. Akhirnya Pilatus, dia bahkan memukul Yesus. Kalau kamu baca di Alkitab loh, setelah dipukulnya Yesus, diserahkanlah Tuhan Yesus kepada para prajurit dalam ayat 27 yang tadi kita baca. Kemudian serdadu-serdadu, prajurit-prajurit yang di bawah gubernur Pontius Pilatus membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul ke sekeliling Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu dibawa dari dalam pengadilan, dibawa ke aula yang besar, ke dalam pelataran yang besar. Dan di sini pasukan yang berkumpul itu bukan hanya belasan orang. Menurut bahasa aslinya, pasukan yang menyalibkan Yesus itu 100 orang paling tidak. Kenapa? Karena mereka menjaga keamanan. Saya sudah katakan pada hari raya Paskah itu beratus-ratus ribu orang berkumpul di Yerusalem. Dan kenapa ini terjadi? Kalau kita melihat dalam kehidupan Yesus, setiap hal yang terjadi dalam diri Tuhan Yesus itu adalah atas kehendak Bapa di sorga. Tuhan Yesus tinggal melaksanakan rencana Bapa di sorga. Jadi kalau kita lihat di sini, pasukan-pasukan yang mengelilingi Tuhan Yesus jumlahnya itu paling tidak ada 100 orang. Dan mereka itu seperti banteng-banteng yang ganas. Kalau kamu baca penyaliban Yesus itu sudah dicantumkan dalam kitab Mazmur nomor 22. Mazmur 22. Dan juga dalam Yesaya 53. Nah, ketika mereka ini diserahkan untuk menyalibkan Yesus, nah, pagi ini kita akan belajar bagaimana penderitaan Tuhan Yesus dan penyaliban Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sangat menderita bukan karena dia berbuat salah. Kenapa dia menderita? Karena dosa-dosa kita. Kamu berdosa, saya berdosa, sehingga dia menanggung dosa-dosa kita. Dengan dia menanggung dosa kita, maka kita tidak lagi perlu menanggung murka Allah atas dosa-dosa kita. Sehingga orang yang percaya Tuhan Yesus tidak akan lagi dilemparkan ke dalam neraka. Kalau kamu melihat penderitaan Yesus di sini, penganiayaan yang Yesus terima itu mewakili kita orang berdosa. Sehingga Tuhan Yesus menjadi korban untuk dosa-dosa kita.
Jangan kamu anggap ya mereka yang nanti menyiksa Yesus itu hanya orang Yahudi, hanya tentara Roma. Tidak loh, kita juga loh, termasuk pihak-pihak yang bersalah dalam penderitaan Tuhan Yesus. Nah, kita mau melihat pelajaran-pelajaran apa yang bisa kita petik. Di sini yang menganiaya Yesus, penderitaan Yesus, itu pihak yang pertama itu para prajurit. Tadi saya katakan mereka jumlahnya itu tidak kurang dari 100 orang. Kita lihat perbuatan jahat apa yang mereka lakukan pada Tuhan Yesus. Ayat 28. Yang pertama, mereka menanggalkan pakaian Tuhan Yesus. Satu loh. Jadi pertama-tama Tuhan Yesus itu ditelanjangi. Itu artinya Tuhan Yesus dipermalukan. Kapan manusia menyadari dirinya telanjang? Di dalam Kejadian pasal 3. Ketika Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat, kemudian memberikan buah itu kepada suaminya, langsung mereka sadar mereka tidak punya pakaian. Dan mereka merasa malu. Jadi kamu lihat di sini, Tuhan Yesus, Dia ingin kita jangan mengalami peristiwa seperti itu yang memalukan. Dia menggantikan kita untuk menerima semua itu. Dia dihina. Setelah itu kamu lihat, dia dikenakan jubah ungu. Nah, jubah kenapa warnanya ungu? Ini adalah warna yang paling mahal pada zaman itu. Zaman dulu orang tidak memiliki warna-warna seperti yang kita miliki zaman sekarang. Kalau sekarang kamu ke komputer ya, itu resolusi sudah sampai 8K. Warna begitu cantik, begitu indah. Sehingga kalau kamu lihat di layar monitor, wah, tempat-tempat yang tidak pernah kita kunjungi itu indah sekali nampaknya loh. Karena itu 8K. Zaman dulu, orang kalau mau membuat warna dari apa tuh? Dahulu saya nggak tahu, Belanda itu ada kincir angin, ya kan? Waktu saya kecil sering itu saya dikasih coklat dan mereknya itu adalah kincir angin Belanda. Kincir angin itu kurang lebih 3 tahun yang lalu Tuhan membawa saya ke sana di Amsterdam. Ternyata kincir angin itu untuk menggiling ya. Menggiling apa? Karena dia berputar, di bawahnya itu ada batu giling yang besar, menggiling batu-batu loh. Batu-batu yang digiling adalah batu-batu yang berwarna ya, ada yang merah ya, batu yang berwarna, ada yang kuning, itu digiling untuk mendapatkan warna. Dan warna zaman dulu yang paling susah didapatkan adalah warna ungu. Dan itu adalah warna mewah untuk orang kaya, untuk raja, untuk mereka yang tinggal di istana. Sengaja jubah ungu itu dipakaikan kepada Yesus. Kamu lihat di sini ya, mereka begitu menghina Yesus loh. Mereka menciptakan satu skenario betul-betul Yesus dihina. Kenapa Yesus dipakaikan pakaian ungu? Karena orang-orang Yahudi itu mengadu pada Pilatus. Masih ingat minggu yang lalu saya berkata, satu mereka berkata Yesus menghasut rakyat jangan membayar pajak. Padahal Yesus mengatakan, ya, bayarlah pajak kepada kaisar yang menjadi hak kaisar, berikanlah persembahan yang menjadi haknya Tuhan. Yesus sama sekali tidak pernah memberikan perintah supaya manusia tidak membayar pajak. Yang kedua, Yesus mengaku dirinya raja. Memang dia raja, tapi bukan raja yang mau memberontak kepada pemerintahan Roma. Dia adalah raja yang akan mengalahkan maut dengan kematiannya. Jadi ketika Yesus ya, dituduh sebagai raja, Pilatus bertanya pada Yesus, apakah engkau raja orang Yahudi? Yesus bilang iya. Yesus tidak pernah menyangkal dia bukan raja, karena Yesus adalah raja yang setelah nanti ya dia datang kedua kali menjadi raja segala raja. Dia tidak pernah lagi turun dari tahtanya sampai selama-lamanya. Jadi ketika Yesus itu dituduh sebagai raja, nah itulah yang menjadi bahan olok-olok. Kalau kamu raja, kamu pernah nggak bertemu dengan raja? Saya pernah bertemu dengan raja, Raja Jogja, Sultan Hamengkubuwono yang ke-10. Raja itu punya istana besar, punya banyak harta, punya banyak pasukan, punya anak buah. Kalau ini Yesus, raja kok sendiri. Wah, jadi bahan olok-olok gitu loh.
Misalnya di sini ada orang miskin, dia mengaku kaya gitu loh ya. Ketahuan dia itu bukan orang kaya, dia orang miskin. Pasti orang-orang yang tahu dia bohong, mengolok-olok dia. Yesus seperti membohong loh. Kamu raja orang Yahudi. Oh, ini orang Yahudi semua kok nggak membela kamu? Apa macam raja seperti itu? Wah, jadi olok-olok dari pasukan Roma. Roma itu kulitnya putih loh. Mereka bukan orang Asia. Mereka menghina Yesus, pakaikan pakaian raja kepada Yesus, dan dikasih tongkat bulu di tangan kanannya. Raja kan pegang tongkat kan? Dan mereka akhirnya kamu lihat berlutut di depan Yesus, pura-pura menyembah Yesus. Dan mereka mengatakan pada Yesus, "Shalom, hai, salam, hormat raja orang Yahudi." Kamu lihat waktu Yesus lahir, bukankah ada orang yang menobatkan raja, orang-orang Majus? Orang-orang Majus itu bukan orang sembarangan loh. Menurut catatan sejarah, mereka lah yang menobatkan raja di bagian timur loh. Ketika mereka melihat bintang, mereka tahu ada raja yang baru lahir. Tapi di mana ini? Terus bintang itu berjalan, menuntun mereka sampai di Yerusalem. Orang Majus itu adalah orang yang menobatkan raja. Ketika mereka sampai di Yerusalem tidak bertemu dengan Yesus, mereka bertanya pada Herodes. Kemudian mulailah Herodes memanggil ahli-ahli perjanjian lama. Dibuka, di mana raja keturunan Raja Daud yang akan menjadi raja Israel untuk selama-lamanya? Ternyata raja itu lahirnya bukan Yerusalem, tapi di kota Bethlehem. Mereka dituntun bintang lagi sampai di kota Bethlehem dan sampai di sebuah rumah, tidak lagi di dalam kandang. Saat itu umur Yesus sudah 2 tahun. Mereka menyembah Yesus loh. Orang yang menobatkan raja menyembah Yesus yang masih bayi. Sekarang pertanyaannya untuk kita semua, kamu ke gereja, apakah kamu menyembah Yesus enggak? Gereja ini adalah milik Tuhan Yesus. Ketika kamu ya sungguh-sungguh ya menyanyi memuji Tuhan, kamu sungguh-sungguh berdoa, kamu sungguh-sungguh meninggikan Tuhan Yesus. Seperti orang Majus loh. Orang Majus tuh datang dari timur jauh sekali loh, berbulan-bulan berjalan. Kalian juga datang ke gereja, saya percaya berjuang loh. Nggak ada yang tidak berjuang ke gereja. Harus bangun pagi, mengajak keluarga, apalagi ada anak kecil itu. Mempersiapkan mereka, bawa mereka ke gereja, itu bagus. Jadi ketika orang Majus menyembah Raja Tuhan Yesus, mereka mempersembahkan emas, kemenyan dan mur sebagai lambang hidup Yesus. Emas, Yesus adalah Raja, kemenyan Yesus adalah Tuhan. Yang ketiga, mur, Yesus akan disalibkan untuk dosa-dosa manusia. Jadi mereka sekarang, kamu lihat ya, menghina Yesus, telanjangi Yesus, kasih jubah warna raja, kasih tongkatnya raja, pura-pura berlutut di hadapan Yesus, kemudian bilang sama Yesus, hormat raja orang Yahudi. Setelah itu apa yang terjadi? Coba kamu lihat ayat 30. Mereka kemudian meludahi Yesus. Pertama-tama mereka hormat sama Yesus, dengan mulut Yesus, mulut mereka memuji Yesus. Sekarang malah dengan mulut meludah Yesus. Kenapa Yesus sampai diludahi ya? Dalam perjanjian lama ada orang kalau dia tidak mau mentaati firman Tuhan, dia tidak mau menikah dengan kakak iparnya di mana abangnya sudah meninggal, orang itu boleh diludahi, diambil sandalnya kalau kamu baca dalam perjanjian lama. Artinya mereka sangat menghina Tuhan Yesus. Nah, raja harusnya itu disayangi loh oleh rakyatnya. Orang yang diludahi itu artinya orang yang dibenci. Dia apa? Dibenci. Artinya mereka sangat membenci Tuhan Yesus. Kalau kamu membaca dalam Mazmur pasal 2, Yesus itu adalah putra raja. Raja kekal itu Bapa di sorga. Dan untuk kita tidak meludahi Tuhan Yesus, tetapi kita dikatakan di situ mencium putra raja, kiss the son. Apa artinya kamu mencium Yesus? Yesus kan di surga, bagaimana bisa mencium Tuhan Yesus? Kamu sayang sama Yesus.
Pertanyaan sekarang, kamu sudah sayang belum dengan Tuhan Yesus? Kalau kamu sayang sama Tuhan Yesus, kamu harus selalu membaca ya Injil Tuhan Yesus. Baru kamu tahu siapa Tuhan Yesus. Kalau tak kenal Yesus, maka tak sayang. Jadi kalau kamu tidak membaca Alkitab setiap hari, bagaimana kamu bisa mencium Yesus, sayang sama Yesus? Ya, untuk seorang ibu, di sini banyak yang sudah jadi ibu ya. Pasti kalau dia sayang anaknya, dia senang lu cium-cium anaknya kan? Betul nggak? Nah, demikian juga ya dalam Alkitab dikatakan orang meludahi Yesus. Tapi kalau kita seperti orang Majus menyembah Yesus, bukan meludahi Yesus, tapi sayang sama Tuhan Yesus. Nah, setelah mereka meludahi Yesus, kemudian kamu lihat mereka mengambil bambu yang ada di tangan Tuhan Yesus sebelah kanan. Bambu itu tongkat raja, melambangkan kuasa raja. Kamu lihat ya, Kapolda pasti pegang tongkat bukan? Pangdam kan pegang tongkat kan? Kenapa dia pegang tongkat? Begitu tongkatnya diangkat, dia bilang pasukan pergi perang, pergi. Yesus itu sepertinya kuasanya diambil. Dan apa yang terjadi ketika bambu itu diambil dari Tuhan Yesus? Bambu itu mereka pakai untuk memukul kepala Yesus. Zaman dulu waktu guru masih boleh pukul-pukul murid. Kalau murid yang tidak terlalu bandel dipukul paling tangannya kan. Kalau murid yang begitu bodoh ya, kadang-kadang guru udah jengkel dipukul sama kepalanya gitu loh. Artinya bukan hanya Tuhan Yesus dihina, Tuhan Yesus itu dibilang seperti orang yang bodoh. Kamu tahu kan, kepala manusia itu lambang hikmatnya manusia. Jadi Tuhan Yesus kalau kita lihat dari kepalanya, dari mulutnya, keluarnya hikmat dari Allah. Mengajar kita bagaimana kita yang hidup sudah bodoh menjadi orang berhikmat. Itu dipukul. Kalau kamu lihat ya dalam bahasa aslinya, pemukulan itu bukan satu sekali loh. Tadi saya sudah katakan ada 100 pasukan yang menyiksa Yesus, hina Yesus, ya, hujat Yesus. Tadi kan hujat kan, Yesus adalah raja, ya mereka hujat Yesus, hai raja orang Yahudi. Yang ketiga, hajar Yesus, ya, hina, hujat, hajar. Yang menghajar Yesus di situ, kalau kamu lihat bahasa aslinya, itu satu orang ambil tongkat, pukul sekali. Kasihkan itu bambu itu kepada yang lain, pukul lagi, kasih lagi, pukul lagi, kasih lagi, 100 kali loh. Orang Yahudi kalau memukul boleh 40 kali kurang 1, 39, nggak boleh lebih dari 40 kali. Itu orang Yahudi. Tapi ini orang Roma loh, boleh dipukul lebih dari 40 kali. Saya percaya loh, 100 pasukan itu setiap orang dapat giliran 1 kali pukul kepala Yesus. Kamu bayangkan loh, demi dosa kita kepala Yesus dipukul loh. Coba orang tua kamu yang kamu hormati kepalanya dipukul, gimana perasaan kamu? Ini Yesus loh. Kalau peristiwa ini tidak membuat kamu bertobat dari dosa, keterlaluan kita. Demi dosa-dosa kita loh, kepalanya Yesus, Allah sejati, manusia sejati, dihajar bukan sekali, 100 kali. Jangan main-main ya dengan dosa. Ya, banyak orang enteng sekali berdosa. Cepat sekali ya pikirannya jahat. Mulutnya cepat sekali, kata-kata kotor, perbuatannya. Jangan. Demi dosa kita, Yesus sudah sangat menderita. Jangan buat dia menderita lebih daripada itu. Kemudian apa yang terjadi setelah itu? Mereka mengolok Yesus, melanjutkan perbuatan mereka, hina dengan ludah, hujat, dan hantam. Karena mereka tidak mungkin melakukannya sampai ya Yesus mati di situ. Ada orang ya kalau disiksa mati di situ. Tapi Yesus memang ya sudah ditentukan akan disalib jam 9. Mereka harus cepat-cepat sekarang membawa Yesus untuk disalibkan. Dan ketika mereka selesai melakukan semua penyiksaan kepada Yesus, penganiayaan kepada Yesus, penderitaan Yesus, mereka memakaikan pakaian kembali kepada Tuhan Yesus. Dan mereka membawa Yesus keluar kota Yerusalem untuk disalibkan. Jadi begini ya, Yerusalem adalah kota dan banyak pintu gerbangnya.
Kalau kamu baca Wahyu ada 12 pintu gerbang, ya, setiap sisi ada 4, ya, ada 3, jadi 12. Jadi mereka membawa Yesus keluar dari satu pintu gerbang, dan pintu gerbang ini tempat orang berlalu lalang. Kamu bayangkan ya, dan pintu gerbang ini pagi-pagi dibuka, orang masuk ke kota itu, dan mereka yang lalu lalang di situ nanti akan melihat bagaimana Yesus disalib, menjadi tontonan. Saya sudah katakan ya, di Indonesia kalau ada orang tabrakan di jalan, orang berhenti menonton kan, kebiasaan. Dan ketika mereka membawa Yesus dari gedung pengadilan sampai ke Bukit Kalvari, apa yang terjadi? Yesus itu sudah tidak sanggup memikul salib. Salibnya kan besar kan? Dan waktu dia tidak sanggup, kita nggak tahu berapa kali terjatuh Tuhan Yesus. Ada orang yang datang dari luar kota lewat jalan itu. Dan orang itu namanya Simon, dipaksa memikul salib. Kalau kamu baca dalam pengajaran Tuhan Yesus, khotbah dia di bukit, kalau orang memaksa kamu memberikan ya jubah luar dan jubah dalam, ya, kamu diminta jubah luar, kasih jubah dalam, nggak apa-apa. Kalau disuruh jalan, kamu jalan lagi ekstra. Jadi orang Yahudi yang dijajah Roma bisa disuruh tentara membawa barang. Dan ketika Simon ini, kita lihat adalah orang Kirene, dia dipaksa memikul salib Yesus. Kadang-kadang ya, kalau kita dipaksa, ada baiknya ya. Ada orang yang diajak-ajak, dipaksa-paksa, sepertinya datang ke gereja. Nah, kita lihat apa yang terjadi dengan Simon. Coba kita buka Markus 15. Ya, ada satu yang menarik yang bisa kita pelajari. Markus 15 ayat 21. Pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon, lebih lengkap keterangannya, orang Kirene. Kirene itu dari Afrika, jauh. Dia dari Afrika datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Dia adalah ayah dari Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Jadi Yesus yang sudah tidak kuat ya, karena dia sudah disiksa, dia memikul salib, dan Simon dikatakan memikul salib Yesus dari belakang. Jadi mereka berdua ya memikul salib untuk keluar kota. Simon kan datang dari luar kota mau ke Yerusalem merayakan Paskah. Jadi Simon karena dia mau merayakan Paskah, dia disuruh memikul salib. Secara hukum Taurat, Simon itu sudah tidak bisa merayakan Paskah, karena salib itu dianggap kutuk. Dia sudah tidak kudus lagi, tidak bisa merayakan Paskah. Dia pasti jengkel, dipaksa memikul salib Yesus. Jadi kita bersyukur, inilah kehendak Tuhan untuk Simon ya. Ketika dia membantu Yesus memikul salib, pertama-tama dia jengkel, dia ingin rayakan Paskah. Sekarang nggak bisa karena dipaksa. Tetapi Roh Kudus ya berkata kepada Simon, Simon, kamu lihat Yesus itu, kamu yang bantu pikul salib Yesus atau Yesus yang bantu kamu pikul salib? Karena Yesus dalam pengadilan dikatakan tidak ada salah, tidak ada dosa, tidak bisa disalibkan. Dan Simon baru terbuka matanya bahwa Yesus itu adalah anak domba Allah yang darahnya bisa menghapus dosa. Walaupun Simon tidak bisa merayakan Paskah seperti biasa, tapi sekarang dia punya Paskah yang sejati, yaitu darah Yesus yang mengalir bisa menghapus dosa dia. Baru dia sadar loh, Yesus itu sedang memikul salib saya, bukan saya yang bantu Yesus pikul salib. Kadang-kadang ya kita pikir Yesus yang pikul salib itu salibnya dia. Bukan loh, Yesus sedang memikul salib-salib kita supaya kita jangan masuk neraka. Neraka itu ya apinya tidak pernah padam, ulatnya tidak pernah mati, dan tidak ada kawan, dan gelap, dan selama-lamanya menderita. Ya sekarang masa new normal. Kamu harus membayangkannya, apa yang di Alkitab katakan itu belum terjadi. Contohnya, ya Alkitab berkata ada neraka. Siapa yang pernah ke neraka? Belum ada kan? Kecuali orang yang sudah mati, yang tidak percaya Yesus langsung masuk neraka. Jadi kita harus percaya. Nah kalau zaman dulu, orang kalau menyalakan AC kan,
Mana ada tutup buka pintu kan? Betul nggak? Kenapa sekarang nyalakan AC terus perlu buka pintu? Aneh kan? Nah, di Alkitab juga dikatakan nanti ya di langit baru, bumi baru, nggak ada lagi matahari. Kalau kita sekarang melihat matahari, nanti kalau kita percaya Yesus masuk ke kota Yerusalem baru, nggak ada matahari lagi, nggak ada laut lagi, nggak ada orang mati lagi di situ, nggak ada kuburan lagi. Jadi keadaan seperti ini harus membuka pikiran kita. Jadi waktu Simon dibuka pikirannya dalam situasi yang tidak wajar, dia akhirnya percaya Yesus. Dan waktu dia percaya Yesus, coba kamu buka Roma 16. Dia tidak sendiri percaya Yesus loh. Roma 16 ayat 13. Dia, istrinya percaya, dua putranya percaya. Bahkan dua putranya menurut catatan Alkitab dan sejarah adalah pemimpin di gereja. Mari kita buka Roma 16 ayat 13, kita baca sama-sama. Paulus menulis surat kepada gereja di Roma, dia menyampaikan salam. 1-3. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya yang untukku adalah juga ibu. Siapa ini Rufus? Yaitu tidak lain tidak bukan anaknya, putranya dari Simon orang Kirene. Bukan hanya dia sendiri percaya, istrinya percaya, Alexander percaya, Rufus juga percaya. Rufus kenapa namanya disebut? Karena dia adalah satu dari pemimpin gereja di Yerusalem. Jadi berbahagialah kita kalau kita sudah percaya Yesus. Di sini saya lihat ya, ada ibu yang sudah percaya Yesus. Ibu bisa mengajak anaknya percaya Yesus. Ayah sudah percaya Yesus, ayah bisa mengajak anaknya percaya Yesus. Itu berkat yang luar biasa loh. Ya, jadi bukan hanya kita percaya Yesus seperti Simon, tapi seluruh keluarganya sesuai dengan janji Alkitab bisa sama-sama percaya Tuhan Yesus. Nah, kita lihat berikutnya ayat 33. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Tengkorak. Artinya itu Tengkorak, Golgota bahasa Ibrani. Bahasa Latinnya itu Kalvari seperti nama gereja kita. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Jadi Tuhan Yesus itu disalib di sebuah bukit. Bukit itu tidak terlalu besar, berada di luar kota Yerusalem. Kenapa disebut Bukit Tengkorak ya? Kalau kamu periksa di internet, ini gunung batu dari luar ya, dari jauh kalau kita lihat bentuk bukitnya itu ada cekukan seperti tengkorak manusia, ada matanya, ada hidungnya, ada mulutnya. Dari jauh kelihatan seperti tengkorak. Nah, Yesus disalib di tempat yang tinggi dan orang yang lalu lalang di situ bisa melihat ya salibnya Tuhan Yesus bersama dua penyamun. Jadi sebelum Yesus disalibkan, mereka ini memberikan Yesus obat bius, yaitu anggur asam bercampur empedu. Anggur asam itu asamnya dicampur dengan empedu. Empedu itu pahit ya. Kamu pernah kalau misalnya ya memasak ikan, tiba-tiba empedunya pecah, ya terasa pahit kan? Jadi kenapa anggur ini, anggur asam dicampur empedu ya? Itu seperti obat bius. Mereka ingin begitu ya Yesus meminumnya obat bius itu, waktu disalib tuh Yesus nggak gitu terasa sakit. Ya, seperti kalau kita sekarang minum yang namanya painkiller, Panadol dan sebagainya. Kalau kita lagi sakit gigi. Tapi di sini kalau kamu lihat Yesus mengecapnya, Yesus maha tahu, dia tahu apa yang mereka berikan pada dia. Dan orang-orang yang disalib itu, saya percaya dua penyamun itu dikasih minum tuh mereka dua minum. Tapi Yesus ketika mengecap, dia tahu itu obat bius, dia nggak mau. Nah, itu tandanya apa? Yesus itu orang yang rendah jantung, dia nggak sombong. Dia kecap dulu loh. Ya, kan orang beri kepada dia. Orang tuh mau baik loh supaya Yesus ya jangan terlalu kesakitan waktu disalib, dikasih dia minum. Dia cicipin. Wah, ini obat bius, dia nggak mau minum. Dia tahu nggak itu obat bius? Dia tahu. Kenapa dia mau cicipi? Karena dia menghargai manusia. Kamu menghargai manusia nggak? Prajurit yang rendah dia hargai loh. Kita bersyukur ya kita punya Tuhan Yesus yang tidak pernah tidak menghargai manusia. Siapapun kamu loh, kamu miskin, kamu tidak berpendidikan, kamu pandai sekalipun,
Yesus sama-sama hargai. Yesus nggak melihat ya kita ini lebih pintar, lebih kaya, terus dia lebih menghargai kita. Tidak. Yesus sama hormatnya dengan kamu kalau kamu mau hormati Yesus. Orang ini kan berbaik ya, mau kasih Yesus minum. Yesus nggak bilang, nggak usah. Padahal dia tahu, dia cicipi dulu, kemudian dia tolak. Kalau kamu jadi orang Kristen, kamu pasti bisa menghargai manusia, siapapun dia. Dan kita lihat, Yesus yang tidak mau mengecapnya, setelah itu mereka menyalibkan Yesus. Dan mereka membagi-bagikan pakaian Yesus. Jadi Yesus itu disalib, tangannya dipaku, kakinya dipaku, setelah dipaku, salibnya itu dinaikkan. Ya, waktu salib itu dinaikkan, kamu bayangkan ya, orang yang disalib itu, waktu tangannya sakit, kakinya itu yang jinjitnya. Bulan depan kalau Tuhan izinkan, saya akan berkhotbah tentang salib. Jadi waktu dia jinjit begini, kakinya udah sakit, tangannya tarik lagi. Jadi waktu mereka menyalibkan Yesus, mereka menelanjangi Yesus. Salib itu begitu tempat yang menyiksa, hukuman yang paling sakit sampai orang itu mati. Dan salib Yesus dari jam 9 pagi sampai jam 3 petang, 6 jam Yesus kesakitan di situ. Tapi dia tidak pernah bilang, aku sakit, gak pernah. Dia hanya bilang satu kali, aku haus. Demi dosa kamu dan dosa saya, Yesus rela disalib. Nah, kita lihat di sini ketika Yesus disalib, pakaian yang dimiliki oleh Yesus itu dibagi-bagi oleh orang yang berada di bawah. Mereka lagi berjudi loh. Nah, waktu Yesus disalib itu adalah perbuatan manusia membunuh manusia. Kalau kamu baca di koran sekarang yang era informasi ICT, begitu banyak pembunuhan yang kamu bisa baca ya dalam ini berita internet, bagaimana orang itu sampai membunuh. Kalau ini sebenarnya Yesus itu sedang dibunuh loh. Dia tidak ada salahnya, tidak ada dosanya. Dia pelan-pelan dibunuh untuk dosamu dan dosa saya. Dan ketika Yesus disalib, pakaiannya itu, kenapa di sini Alkitab mencatat pakaian Yesus itu dibagi dengan undi. Undi itu seperti orang berjudi ya. Kalau pakaian Yesus itu dibelah-belah, mungkin harganya nggak seberapa. Jadi mereka itu main judi. Ayo siapa yang menang ya di bawah salib itu, kita judi dulu ya, siapa yang menang dengan undi, dia yang dapat semuanya. Kan judi kan begitu kan? Betul nggak? Taruhannya pakaian Yesus. Padahal pakaian Yesus harusnya siapa yang ambil? Maria kan? Kamu lihat, milik Yesus hartanya satu-satunya diambil oleh penyalib Yesus. Buktinya apa? Apa yang mau dikatakan pada kita? Yesus itu sangat-sangat miskin. Sangat apa? Miskin. Ketika mati pun ya pakainya nggak ada. Tapi jangan khawatir, kalau kamu miskin di dunia ini, tapi kalau kamu sudah percaya Yesus, kamu jadi orang paling kaya. Kenapa Yesus itu rela menjadi orang paling miskin? Begitu dia mati, uang pun tak ada. Uangnya dibawa Yudas kan, Yudas nggak kembalikan uang pada Yesus. Dan pakaiannya Yesus yang dia miliki satu-satunya juga diambil. Dia menjadi orang paling miskin. Dalam surat Korintus Paulus berkata, Yesus yang kaya rela jadi miskin supaya kita yang miskin jadi kaya. Kenapa kita ini miskin? Karena kita miskin rohani. Miskin apa? Rohani. Kalau tidak ada firman Tuhan ini, selama-lamanya kita miskin. Tapi karena kita diberi firman Tuhan oleh Tuhan Yesus, kita menjadi orang yang paling kaya. Kalau kamu sudah percaya Yesus, memang di bumi ini kita bukan orang kaya, tapi nanti ya, waktu kita masuk ke Yerusalem baru, jalannya dikatakan Alkitab terbuat dari emas. Ya, sekarang harga emas ya adalah benda paling mahal kan. Jadi Yesus jadi miskin supaya kita kaya dalam Tuhan Yesus. Nah, kemudian mereka memandang Yesus. Kemudian di atas kepala Yesus ada tulisan. Tulisan itu lebih jelas kalau kita lihat dalam Yohanes 9:19. Mari kita buka Yohanes 19:19. Gampang ingat ya, lebih lengkap di situ. Yohanes 19:19, kita baca sama-sama.
1:3. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, salibnya Yesus, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Ini penting ya, ketika Yesus disalib, ada tulisan INRI, itu dalam 3 bahasa loh, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Latin. Nah kalau yang kamu lihat INRI itu bahasa Latin, I itu Yesus, N itu Nazaret, Yesus Nazaret, R itu Rex, Raja, I itu Yehuda, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi, tulis di situ. Pemimpin-pemimpin yang TAI mau mengganti kata-kata, mereka bilang sama Pilatus, jangan kamu tulis Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi, tulis ya, Yesus mengaku, saya Raja orang Yahudi. Pilatus mengatakan, apa yang sudah saya tulis, ditulislah di situ, nggak boleh diganti. Akan kita pelajari ya nanti. Nah kemudian kita lihat di sini, yang menyiksa Yesus itu yang pertama para prajurit, tadi sudah kita dengarkan bagaimana mereka menyiksa Yesus. Dengan hina, dengan hujat, dengan hajar. Bersama-sama dengan Yesus disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Ini sesuai dengan kitab Yesaya 53. Yesus akan mati di tengah-tengah para penjahat. Nah, kita lihat yang berikutnya, pelajaran kedua. Siapa yang menyiksa Yesus? Siapa yang menghina Yesus, menghujat Yesus? Kita lihat ayat 39. Orang-orang biasa yang lewat di situ. Tadi saya sudah katakan Yesus disalib di luar kota, dekat dengan pintu gerbang, dan itu adalah pagi jam 9, banyak orang keluar masuk di situ. Dan mereka yang keluar masuk karena salib Yesus ada di atas bukit Kalvari, mereka semua bisa melihat Yesus. Dan Yesus, saya katakan minggu yang lalu, orang yang paling terkenal pada zaman itu. Paling terkenal kan, dia sudah 3,5 tahun melayani di seluruh tanah Palestina. Dan mereka melihat, Yesus kah yang disalib itu? Dan mereka yang tidak percaya Yesus, bagaimana mereka menghina Yesus? Mereka berkata, engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Pertanyaannya apa? Selamatkanlah dirimu, jikalau engkau adalah putra Allah, turunlah dari salib itu. Jadi kita lihat ya, orang yang tidak bisa meludahi Yesus, orang yang tidak bisa memukul Yesus, mereka itu ya membuat Yesus teraniaya dengan mulutnya. Dengan apa? Mulutnya. Jadi wajar-wajar kalau zaman sekarang ya, kalau kamu lihat orang yang tidak percaya Yesus, mereka menghina Yesus. Bagaimana sekarang orang menghina Yesus dengan mulutnya aja? Mereka bilang ya, Allah kan tidak ada istri. Kenapa Allah yang tidak ada istri punya putra? Ya kan? Dan mereka lagi menghina Yesus. Mereka katakan Yesus itu manusia biasa loh. Akhirnya bagaimana? Yesus itu menikah dengan Maria Magdalena dan punya anak. Ada kuburnya. Begitu banyak ya orang-orang yang menghina Yesus. Nah, kemudian siapa lagi yang membuat Yesus menderita? Ayat 41. Para pemimpin TAI yang menganiaya Yesus ketika Yesus sudah disalib. Dengan demikian juga imam-imam kepala bersama-sama dengan ahli Taurat dan tua-tua mengolok-ngolok dia. Dan mereka berkata, ada 3 hal yang mereka katakan di sini. Yang pertama, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Kita tahu ya, Tuhan Yesus begitu banyak menyelamatkan orang. Dan penyelamatan sebelum dia disalib, yaitu Lazarus yang dibangkitkan di kota Betani, sudah mati 4 hari Lazarus tuh. Yesus bilang Lazarus keluar, dan Lazarus bangkit. Dan banyak orang di kota Yerusalem yang tahu Lazarus sudah mati 4 hari, Tuhan Yesus bangkitkan. Yang kedua, waktu Yesus ditangkap, bukankah Petrus memotong telinga dari hamba imam besar, dan Yesus sambungkan telinga orang itu. Dia selamatkan. Kalau enggak orang itu enggak ada telinga lagi kan. Orang lain dia selamatkan, kok dia sendiri tidak dia bisa selamatkan? Yesus kalau mau turun dari salib gampang. Kenapa dia tidak mau turun? Karena dia menanggung dosamu dan dosa saya. Nanti saya akan kasih tahu kenapa Yesus dianiaya dan dia tahan sampai detik yang terakhir.
Kemudian hinaan kedua, mereka berkata, "Ia raja orang Israel." Kan ada tulisannya itu. Kalau dia betul-betul raja, betul-betul dia Mesias, baiklah ya turun dari salib dan kami akan percaya kepadanya. Intinya begini, semua orang itu ingin Yesus turun dari salib. Yesus disalibkan itu karena dosa-dosa kita. Sudah direncanakan sebelum Allah membuat langit dan bumi ini loh. Kalau kamu ditanya, rencana apa yang Tuhan rencanakan sebelum dia menciptakan langit dan bumi? Yaitu Yesus harus disalib. Dan ketika Yesus tidak turun, yang ketiga, mereka lagi mengejek. Kalau dia bisa turun, kami akan percaya kepadanya. Yang 43, ia menaruh harapannya kepada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, "Aku adalah putra Allah." Inilah inti dari Yesus disalib. Yang pertama, Yesus bilang dia raja. Raja itu mereka ingin menyelamatkan mereka dari Roma. Jadi kalau kamu lihat ya, kalau mereka harapkan Yesus tiba-tiba turun dari salib dan Yesus kalahkan pasukan Roma, Yesus buat Israel merdeka, bukankah enak hidup mereka? Itu yang mereka harapkan. Yang kedua, mereka menyalibkan Yesus karena Yesus mengaku dirinya adalah Allah, putra Allah. Itu yang membuat mereka menyalibkan Yesus. Tetapi kenapa Yesus ya, walaupun dianiaya oleh serdadu, diejek-ejek oleh semua yang lalu lalang, kemudian diejek-ejek oleh pemimpin-pemimpin. Yang terakhir ayat 44, dia juga diejek-ejek oleh penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus, yang mencela Yesus. Kamu bayangkan, penjahat yang di sebelah Yesus itu juga mengejek-ngejek Yesus. Tetapi kita bersyukur Simon yang dipaksa memikul salib akhirnya percaya Yesus. Kita juga bersyukur dua penyamun yang disalibkan bersama Yesus, satu di antara mereka pertama-tama kedua-duanya mengolok-olok Yesus. Nah, kalau orang disalib, dia akan mati tidak lama lagi. Dia orang yang akan mati tidak lama lagi. Dia itu mengeluarkan kata-kata yang paling kotor. Kata-kata apa itu? Dia bisa maki-maki tentara-tentara yang menyalibkan dia. Dia bisa maki-maki ya siapapun. Dan saya percaya kedua orang ini mengejek-ngejek Yesus. Apa yang mereka ejekkan? Karena di situ ada tulisan Raja orang Yahudi, Yesus dari Nazaret. Tetapi kita bersyukur dari pelajaran firman Tuhan, satu di antara mereka setelah dia mengolok-olok Yesus, dia melihat tulisan itu dan dia melihat bagaimana Yesus bersikap ketika dia menderita. Ini nanti akan kita pelajari sebagai orang Kristen, bagaimana kita bisa bersikap seperti Yesus bersikap. Dan satu dari mereka akhirnya percaya. Dia berkata kepada kawannya setelah dia sadar, kita berdua ini wajar kalau disalib. Kita manusia itu pantas kalau dilempar ke neraka loh. Pantas sekali. Kenapa kita tidak dilempar? Karena Yesus sudah disalib. Dia berkata kepada kawannya, kita ini ya penyamun, penjahat. Kita pantas dihukum mati seperti, tapi Yesus tidak ada dosanya. Dan dia baru sadar, Yesus itu mati untuk dosanya. Makanya dari saat itu dia berkata kepada Yesus, Yesus, kalau engkau datang sebagai raja, ingat akan aku. Inilah kalimat yang harus kita ucapkan. Yesus akan segera datang loh. Kalau kamu lihat berita, terjadi gempa, COVID-19, begitu banyak LGBT, itu tandanya Yesus akan segera datang. Menjadi raja segala raja. Jadi waktu Yesus datang sebagai raja segala raja, dia nggak langsung datang ke bumi, dia datang di angkasa, di langit loh. Dan kita yang percaya Yesus akan diberi tubuh mulia seperti tubuh Yesus yang bangkit, akan diangkat ke angkasa loh. Dan orang yang mati dalam Tuhan Yesus akan dibangkitkan dulu. Ya, setelah itu kita diberi tubuh mulia bersama-sama naik ke angkasa bertemu Yesus di situ loh. Dan Yesus ketika diminta seperti itu oleh orang yang pernah menghina dia, langsung Yesus maafkan dia loh. Kadang-kadang kita kan pernah dihina orang ya, dia minta maaf sama kita.
Kita nggak mau maafkan. Yesus dihina oleh orang itu, tapi Yesus tahu dia sudah bertobat. Dia berkata, Yesus, kalau engkau datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Apa yang Yesus jawab? Aku nggak mau ingat kamu, rasain lu nanti. Enggak, Yesus bilang, pada hari ini juga engkau akan bersama aku di sorga, di Firdaus. Karena siapa? Yesus mati dulu, baru dia mati, dan mereka bertemu pada hari itu di sorga. Kamu kalau datang ke gereja, ada nggak bilang sama Yesus, Yesus, ingat akan aku. Yesus tidak pernah melupakan kita loh. Ya, kita yang lupa sama Yesus. Jangan lupa sama Tuhan Yesus. Ya, tiap hari kita bisa bertemu dengan Dia. Dalam firman-Nya, apalagi ya di hari Minggu ini istimewa sekali. Kamu bisa datang ke gereja, duduk ya dengan sistem protokol kesehatan. Kamu bisa menyanyi memuji Tuhan. Kamu bisa berdoa berlutut mendengarkan firman Tuhan. Ini adalah contoh surga. Kalau kamu ditanya surga seperti apa? Ya seperti ini. Orang yang sungguh-sungguh percaya Yesus, mau datang menyembah Yesus. Kalau kamu diundang Pak Jokowi ke istana, kamu mau datang nggak? Saya pikir pasti semua mau datang ya. Kalau nggak ada jas, bikin jas. Kalau nggak ada batik, bikin batik kan. Kalau perlu tes swab, tes juga supaya bisa ke situ. Tapi tiap minggu kita diundang Tuhan Yesus. Datang ke gerejanya. Jangan kita tak datang, kecuali kamu sakit. Jadi kita sudah belajar ada 4 kelompok manusia yang menghina Yesus. 1, serdadu. Orang kulit putih. 100 orang. Seperti banteng-bantengnya menyeruduk Yesus. Dalam Mazmur 22 dikatakan banteng-banteng basan yang ganas, mereka menyeruduk Tuhan Yesus ya bersama-sama para pemimpin. Yang kedua, orang yang lalu lalang, orang biasa juga mengejek Yesus. Hina Yesus dengan kata-kata. Karena tidak bisa lagi kan meludah ke atas kepada Yesus. Tidak bisa lagi dengan tangan memukul Yesus. Kemudian para pemimpin juga masih menghina Yesus. Intinya, Yesus kalau engkau putra Allah, kalau engkau raja, turun dari salib. Kalau Yesus turun dari salib, semua manusia turun ke neraka loh. Yesus tidak mau turun dari salib karena iblis yang ingin dia turun dari salib. Dia nggak mau karena dia rela mati untuk kita. Setelah dia mati, nah kita lihat di sini, dia mengalahkan maut. Dia bisa bangkit pada hari ketiga. Orang yang membunuh Yesus itu orang yang paling berani. Kenapa? Karena Yesus bisa bangkit loh. Misalnya ya, ada orang mau membunuh saya, terus saya dibunuh. Tapi saya bisa bangkit. Kira-kira pembunuh itu ada gunanya nggak membunuh saya? Karena saya bisa bangkit. Kamu bayangkan ya, Yesus itu adalah pemberi kehidupan. Dia bisa bangkit dari kematian. Yesus itu rela mati karena dia bisa bangkit. Tuhan Yesus kenapa dia rela mati? Karena dia bisa bangkit. Kamu yang percaya Yesus, ada keluarga kamu yang percaya Yesus sudah mati, mereka akan bangkit. Itu kekristenan loh. Tidak ada di tempat-tempat lain ajaran seperti ini, nggak ada. Ya, Yesus disalib, kenapa? Ada pelajaran yang pernah saya katakan. Yang pertama, kalau kamu buka, Yesus itu dia menderita, tapi dia tidak mengeluh, tidak mengeluh. Penting ya. Saya tidak tahu kamu menderitanya apa sekarang, tapi jangan mengeluh. Kalau mau mengeluh, berlutut di gereja, kasih tahu Tuhan Yesus, Dia akan tolong kamu. Ingat baik-baik ya. Jangan mengeluh. Yang kedua, Yesus disalib. Kenapa dia tidak banyak kata-kata? Itu karena dia mengasihi kita. Kalau kamu baca 1 Korintus pasal yang ke-13, kasih ada 15 kriteria. 15. Kriteria pertama adalah panjang sabar. Sabar terhadap orang yang tidak kita senangi. Yesus itu dianiaya oleh prajurit, ya, oleh orang yang lewat, para pemimpin, dan oleh penyamun. Tapi dia tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Bahkan dia mendoakan musuhnya, sehingga musuhnya ada yang percaya dia. Benyamin percaya dan kepala pasukan percaya Yesus.
Dia panjang sabar. Panjang sabar itu artinya terhadap orang yang tidak bersahabat dengan kita, kita itu sabar. Yang kedua, Yesus itu kasih karena dia sabar walaupun sakit, ya. Waktu dipukul, dikenakan mahkota duri, disalib, dia itu rela sakit sampai dia mati. Disalib dari jam 9 sampai jam 3, 6 jam. Kenapa dia bisa dalam situasi yang begitu sakit dia tetap bertahan? Karena dia sabar. Ya, bahasa aslinya panjang sabar itu makrotumia, panjang sabar. Ya, itu adalah Allah. Walaupun kita itu menjadi orang berdosa, belum mau bertobat, Allah tetap menunggu kita bertobat. Itu panjang sabar. Yang kedua, Yesus walaupun sakit, ya, dalam keadaan yang sangat susah, Yesus tetap bertahan karena dia sabar. Kata sabar yang berikutnya itu bukan makrotumia, tapi hupomone. Hupo itu di bawah, hyper ya, di bawah tekanan. Hyper itu di atas, hupo itu ditekan ya, hypo ya, ditekan tapi tidak pecah. Ya, dalam peristiwa fisika dan kimia itu adalah intan. Ya, ada orang kalau mau menikah dia akan beli cincin diamond intan. Intan itu rumus kimianya tidak beda dengan arang yang kita pakai untuk bakar sate. Arang, kalau kamu lihat ya di bawah mikroskop adalah karbon, C. Arang 1 kilo, paling-paling 10.000 kan? Intan, sebiji. Kalau kamu lihat di mikroskop, unsur kimianya apa? Juga karbon. Tetapi kenapa dia lebih berharga? Karena ditekan di dalam bumi, ya dengan tekanan yang berat, dia tidak pecah. Ya, hupomone, ditekan-tekan dia tidak pecah. Akhirnya intan 1 buah saja yang kecil 1 karat harganya bisa 100 juta. Inilah orang Kristen. Kamu harus panjang sabar. Ketemu orang-orang yang sering ngejek kamu jangan balas ejekan dengan ejekan, tapi kamu berdoa memberkati orang yang mengutuk kita. Itu orang Kristen loh. Yesus berdoa untuk musuhnya dan ada musuhnya yang akhirnya percaya dia, yaitu penyamun yang sebelumnya mengolok dia. Yang pertama, kalau menderita jangan mengeluh, kecuali sampaikan keluhan kita kepada Tuhan dalam doa. 1 ya. Yang kedua, salib itu membuat kita orang yang panjang sabar dan sabar. Ya, seringkali kita kurang sabar ya. Ya, kemudian yang terakhir, ya kita lihat salib itu adalah kekuatan Allah, di mana ya pencobaan kalau datang tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Jadi Tuhan izinkan ya Yesus menderita dan Tuhan tahu ya Yesus bisa setia sampai dia mati. Sekarang pun ya kalau kamu ada pergumulan, kamu ada penderitaan, ya Tuhan sudah tahu kamu bisa menanggungnya. Mari kita buka ayat yang terakhir, 1 Korintus 10. Ya, ayat 13. Sebagai penutup kita buka 1 Korintus pasal 10 ya, ayat 13. Kita baca sama-sama ya. Kalau sekarang kita menghadapi tekanan-tekanan kehidupan ya dalam masa pandemi Covid ini, Tuhan tahu kita bisa melewatinya karena Dia memberikan kita kekuatan untuk menghadapi semuanya. 1 Korintus 10 ayat 13. 1 2 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepada kamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi Yesus dicobai supaya turun dari salib dan Yesus punya kekuatan, Dia sampai mati Dia tidak turun dari salib sehingga kita bisa diselamatkan. Jadi kita sudah belajar hari ini bagaimana penderitaan Tuhan Yesus dan bagaimana penyaliban Yesus. Yesus menderita karena Dia dianiaya. Oleh siapa? 1, oleh serdadu-serdadu yang jumlahnya itu tidak kurang dari 100 orang. Yang kedua, diolok-olok oleh orang yang lalu lalang. Yang ketiga, Dia diejek oleh para pemimpin. Yang keempat, Dia juga diejek oleh penyamun. Tetapi Dia tetap panjang sabar dalam penderitaan. Dia tidak keluh kesah dan Dia menunjukkan Dia adalah Allah yang panjang sabar, yang sabar. Dan yang terakhir, kita jangan lupa, walaupun ada penderitaan, Allah memanggil kita bukan hanya untuk percaya Yesus. Ingat ya, Dia ingin kita bisa menderita untuk Tuhan Yesus.
Ya, kita bisa menderita untuk Tuhan Yesus dan kita tetap bisa setia. Kenapa? Karena Allah tahu penderitaan yang kita alami tidak melampaui kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita akan menjadi intan. Menjadi seperti apa? Intan. Walaupun ditekan, kita tidak pecah. Ingat kata apa? Hupomone. Ya, jangan banyak mengeluh. Yang kedua, kalau mau mengeluh, keluhkanlah itu dalam doa. Ya, salib itu adalah pelajaran panjang sabar dan sabar. Kemudian yang ketiga, ya, Allah izinkan kita walaupun dicobai, kita menderita, tapi Dia tahu ya, yang datang pencobaan itu tidak melebihi kekuatan yang diberikan pada kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami kembali mengucap syukur kepada Engkau karena Tuhan Yesus adalah putra-Mu, Allah sejati, tetapi sudah menjadi manusia sejati. Tuhan Yesus sudah menjalankan semua hukum Taurat untuk kami, dan Tuhan Yesus juga rela mati di salib walaupun sangat menderita, sangat sakit, sangat dimalukan, sangat dihina, dihujat supaya turun dari salib. Tetapi Tuhan Yesus melakukan semua itu. Dia tidak turun dari salib, Dia rela sakit, rela dihina, rela menderita sampai Ia mati demi dosa-dosa kami, dihapus oleh darahnya. Ya Bapa, kami bersyukur untuk Tuhan Yesus yang telah memberikan kami teladan, sehingga Simon bisa percaya Yesus, penyamun sebelah Yesus bisa percaya Yesus, dan kami juga mau di antara kami yang mendengarkan firman-Mu, baik di gerejamu ini maupun melalui online, mereka bisa kenal siapakah Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam pimpinan-Mu, kiranya kami senantiasa mau mencontoh Tuhan Yesus dan memberitakan salib Tuhan Yesus kepada orang-orang yang belum percaya pada Tuhan Yesus. Ya Bapa, terima kasih untuk semua ini. Dengarkan doa kami, ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Pujian kita yang terakhir adalah pujian nomor 276. Aku mau setia. 276. Ku mau setia. 276. Ku mau setia karena ku dipercaya, ku mau suci karena ku dikasih, ku mau teguh tuk tanggung segala derita, dengan pasti menang atas musuh, dengan pasti menang atas musuh. Ku mau setia. 2 Korintus 6 ayat 1 dan 2. Kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada waktu aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Ku mau setia. Ku mau setia karena ku dipercaya, ku mau suci karena ku dikasih, ku mau teguh untuk tanggung segala derita, dengan pasti menangkan seteru, dengan pasti menangkan seteru. Ku mau cinta pada mereka yang susah, ku mau memberi dengan rela jantung, ku mau rendah karena ku tak sempurna, ku mau ikut teladan Tuhanku, ku mau ikut teladan Tuhanku, ku mau kasih karena Ia kasihiku, ku serahkan
gantiku, ku mau puji, rahmat-Nya ku diberi, ku mau puji, rahmat-Nya ku diberi. Mari kita kembali berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dari Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah kepala gereja dan juga kepala dari keluarga kami, yaitu rumah-Mu yang kekal. Ya Bapa, kami mengucap syukur karena kebaktian umum pada pagi hari ini sudah tiba pada akhir acara. Sebentar lagi ya Bapa, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami menyerahkan hidup kami kembali ke dalam tangan-Mu. Mohon Engkau yang memimpin kami ya Bapa, baik sebagai anak-anak kecil yang belum sekolah, yang sedang sekolah, dan juga untuk yang sedang bekerja, ibu rumah tangga, dan kami hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau. Kiranya ya Bapa, Engkau menjadikan kami saksi-saksi yang setia seperti yang telah Tuhan Yesus lakukan. Ya Bapa, kami juga sadar di mana ada keluarga kami yang belum percaya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau menguatkan kami, hidup kudus, yang mempunyai pikiran kudus, karena setiap hari kami mau membaca firman-Mu, kami mau berdoa, dan kami juga mau mengabarkan firman-Mu. Ya Bapa, tolonglah gereja-Mu ini, dan juga kami, anak-anak-Mu, supaya kesaksian yang kami sampaikan, seperti Tuhan Yesus, bisa membawa orang percaya pada Tuhan Yesus, dan mereka tidak binasa. Ya Bapa, tolonglah kami, pelihara kami, dalam masa pandemi ini, agar kami dijauhkan dari segala mara bahaya dan segala yang jahat. Ya Bapa, kami tahu Engkau akan menjaga kami supaya kami tidak tersandung, supaya kami bisa ketika Yesus datang, kami bisa menjadi orang yang punya tubuh mulia, yang bisa menyongsong Yesus di angkasa dengan penuh kegembiraan. Kiranya kami dalam hidup kami ini dapat terus meninggikan, memuliakan nama-Mu, karena Engkaulah ya Bapa yang mempunyai segala kuasa dan segala kehormatan, segala kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. 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 Silakan duduk, saat teduh. Tuhanmu memberkatimu, Tuhanmu melindungimu. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungi, menyinarimu, memberi kasih karunia. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, karunia, damai sejahtera di